MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6. Antuk mina yaiku yento iman sapa sira iman billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa bil yaumi lan iman kelawan dina al akhiri kang akhir wa bil qadari lan iman kelawan pesten khairihi rupane baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fasal ini menerangkan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat iman kepada utusan-utusannya Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam atau yang terakhir iman kepada takdir, baik kepastian Allah, baik itu baiknya takdir atau jeleknya takdir, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun iman. Iman. Apa arti dari iman? Al-iman
alladzi huwa at-tasdiqu al-qalbiyyu. At-tasdiq al-qalbi, membenarkan dengan hati. Sekali lagi, membenarkan dengan hati. Iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, membenarkan dengan hati secara bahasa, baik itu yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar berita, kita mempercayai bahwasanya berita itu benar. Itu juga dikatakan iman, tapi iman secara bahasa. Sedangkan iman secara syarak menurut agama Islam adalah at-tasdiqu bijami'i ma jaa'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid-darurati la mutlaqan, yaitu membenarkan dengan apa yang telah dibawa, seluruh apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pengetahuan tentang agama, baik secara pasti maupun secara mutlak. Semuanya harus dipercayai, diimani, harus diyakini sedalam-dalamnya di dalam hati. Membenarkan dengan hati itu bagaimana? Apakah cukup hatinya mengatakan, oh saya benar, oh itu benar? Nah, at-tasdiq yang dimaksud membenarkan di situ itu mantap hatinya. Mantap hatinya. Dia itu mantap hatinya atas dasar sebuah dalil atau tidak menggunakan dalil dengan mengikuti orang yang berdalil. Itu makna tasdik. Kita mantep di dalam hati kita, yakin seyakin-yakinnya. Itu namanya adalah iman. Seperti kita mengatakan raditu bima jaa'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rela atau saya menerima, saya ridho dengan apa yang dibawa, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar semua, tidak ada yang salah sedikit pun. Semua, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar semua. Itu yang disebut dengan iman. Nah, menurut ulama, tingkatan iman itu dibagi menjadi 5. Awaluha imanu taklidin, yaitu iman secara taklid. Taklid itu mengikuti orang lain dengan tanpa bisa menunjukkan dalil. Itu namanya taklid. Saya percaya bahwa Allah itu ada. Saya percaya bahwasanya Allah itu yang menjadikan alam ini. Dari mana kamu tahu? Dari guru saya. Mana dalilnya? Tidak bisa menyebutkan dalil, baik itu dalil secara akli maupun dalil secara nakli. Itu namanya imanu taklidin, yaitu imannya orang-orang yang taklid.
Iman seperti ini diperbolehkan apa tidak? Boleh kita iman dengan taklid, tapi disertai dengan al-isyan. Isyan itu apa? Maksiat. Mengapa kok dikatakan maksiat? Karena selama kita masih mempunyai akal, kita selalu dituntut untuk mencari dalil, al-istidlal. Kalau memang betul-betul sudah tidak mampu untuk mencari dalil, mungkin karena sudah tidak ada orang yang mengajarinya, atau mungkin di tempat orang yang tidak tahu agama sama sekali, atau yang lainnya, maka itu tidak disertai dengan al-isyan. Yang pertama. Yang kedua, imanu ilmin, wa huwa ma'rifatul aqaid bi adillatiha, wa hadza min ilmil yakin. Yang kedua adalah iman dengan dasar ilmu, yaitu mengetahui aqaid, akidah. Kalau orang Jawa dahulu mengatakan aqaid seket, bahasane aqaid seket itu aqaid, akidah, keyakinan yang harus ditanamkan, yang jumlahnya ada 50. 50 itu kalau diperinci, satu, sifat wajibnya Allah ada 20, sifat mustahilnya Allah ada 20, sifat jaiznya Allah ada 1, jumlahnya 41. Yang kedua, sifat wajibnya Allah ada 4, sifat wajibnya Rasul ada 4, Rasulullah, sifat mustahilnya Rasulullah ada 4, sifat jaiznya Rasul ada 1, jumlahnya ada 9. 41 ditambah 9, 50. Bahasa Jawanya 50 adalah seket. Orang Jawa dahulu mengatakan aqaid seket. Maka ma'rifatul aqaid biadillatiha, mengetahui akidah yang ada 50 yang saya sebutkan tadi dengan argumentasi atau dalil-dalil secara akliyah maupun nakliyah, ini disebut dengan imanu ilmin. Untuk mempelajari yang nomor 2 ini, imanu ilmin, ada pembahasan tersendiri di dalam kitab tauhid, mulai dari tauhid yang paling dasar aqidatul awam, mulai tauhid atasnya lagi mungkin jawahirul kalamiyah, atasnya lagi ada Fathul Majid. Kalau yang pengen jelimet itu ada Umul Barohin atau sarahnya Ad-Dasuki. Itu dibahas tentang masalah aqaid seket itu beserta dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli. Kita bisa menyebutkan akidah yang ada 50 itu dengan menggunakan dalil akli dan dalil nakli, itu disebut dengan imanu ilmin. Disebutkan dalam kata selanjutnya tadi, wa hadza min ilmil yakin. Ini termasuk ilmul yakin. Gambaran kecil tentang ilmu yakin itu seperti ini. Kamu sowan ke tempatnya kiai. Kamu tahu tanda-tanda kiai itu ada di dalamnya. Mungkin kamu lihat, oh di situ ada sandalnya Pak Kiai yang biasa dipakai.
ada di depan dalamnya. Itu dalil juga. Berarti kalau sandalnya ada, orangnya ada. Ada di dalam. Biasanya Pak Yai kalau pergi menggunakan sandal itu, sandalnya ada di rumah. Dilihat lagi, mobilnya ada di rumah. Mobilnya ada di rumah. Itu juga ilmu yakin, menggunakan dalil bahwasanya Pak Yai ada di rumah. Ini adalah ilmu yakin. Ilmu yakin. Wakilal kismaini sahibuhuma mahjubun andadillahi ta'ala. Imanut taklid dan imanul ilmi. Orang yang masih beriman dengan keduanya ini, dia tidak akan bisa makrifat atau mengetahui zatnya Allah Ta'ala, alias mahjubun andadillahi ta'ala. Itu kalau masih dalam tahap 2 ini. Yang nomor 3, salisuha imanu iyanin. Iman secara nyata atau ngedeng. Wa huwa ma'rifatullahi ta'ala bimuraqabatil qalbi. Yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu muraqabah di dalam hatinya. Hatinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak pernah terlepas dari selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu kejap mata, sak kedepe moto blas ora tahu lali karo Gusti Allah Ta'ala. Iku jenenge imanu iyanin. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yara. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu ada di dalam hatinya. Seakan-akan orang yang imanu iyanin ini selalu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan maqamul muraqabah, atau disebut dengan wa yusamma ainul yakin. Kalau tadi ilmu yakin dengan menggunakan istidlal. Tapi yang selanjutnya ini imanu iyanin, mengetahui secara langsung tapi belum berhadapan-hadapan. Contohnya gini, saya lanjutkan cerita kepada Pak Yai tadi. Setelah kamu melihat sandalnya Pak Yai ada di rumah, kemudian kamu melihat mobilnya Pak Yai ada di rumah, kamu duduk di terasnya Pak Yai, mendengar suaranya Pak Yai dehem-dehem. Oh, Pak Yai itu belum ketemu sama Pak Yai, tapi sudah ainul yakin. Sudah ainul yakin dalam hatinya, oh itu suaranya Pak Yai, jelas Pak Yai ada. Itu istidlal sudah tidak dipakai lagi karena sudah mendengar suaranya. Itu ainul yakin. Rabi'uha, yang nomor 4, imanu haqqin, yaitu iman secara hak, secara nyata. Wa huwa ru'yatullahu ta'ala bil qalbi, yaitu selalu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Sekali lagi, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Pak, apa bisa Allah itu dipandang? Karena Allah itu bukan terbentuk dari jisim dan terbentuk dari jirim. Kalau secara zahir, manusia biasa tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang
secara mutlak disebutkan yang bisa zahiran melihat Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang nomor 4. Nah, yang nomor 4. Nah, wa huwa makna qauluhu al-arif yara rabbahu fi kulli syai'. Ini adalah tingkatan orang yang ahli ma'rifat. Orang yang ahli ma'rifat. Orang yang selalu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bi ru'yati qalbihi. Bi qalbihi. Nah, wa huwa maqamul musyahadah. Ini adalah maqam musyahadah. Wa yusamma haqqul yakin. Kalau kita ibaratkan ketika sowan itu tadi kepada Pak Yai, setelah mendengar suaranya Pak Yai, tuh, kemudian kita diperintahkan masuk oleh Pak Yai, ini jong mlebu, kamu masuk dan kamu bertemu dengan Pak Yai, kamu salaman dengan beliau, maka secara nyata kamu sudah bertemu dengan Pak Yai. Itu namanya haqqul yakin. Orang yang memiliki keimanan yang nomor 4 ini wasahibuhu mahjubun anil hawadis. Orang yang memiliki keimanan yang nomor 4 ini tidak bisa melihat makhluk, yang dilihat hanya Allah. Melihat manusia, yang dilihat Allah. Nah, melihat hewan, yang dilihat Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, yang dilihat oleh Allah. Orang seperti ini biasanya disebut dengan majdhuf. Majdhuf itu artinya adalah tertarik, akalnya tertarik dari duniawi, yang dilihat hanya melulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendalami ini perlu pembahasan yang lebih detail, yaitu di dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab maqamat yang ada di dalam kitab tasawuf. Di sana akan dijelaskan secara mendetail tentang martabatul insan atau maqamat yang ada di dalam tahapan-tahapan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai makrifat dibagi menjadi berapa kelompok dan seterusnya. Nah, yang nomor 5, iman yang paling tinggi adalah imanu hakikotin, iman secara hakikat. Wa huwa al-fana billah wasyukri bi hubbih, yaitu orang yang fana sirna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mabuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashadu illa iyahu, maka dia tidak bisa melihat apapun yang ada di depannya, kecuali yang dilihat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan di sini seperti orang yang tenggelam di laut, seperti orang yang menyelam di laut, maka dia tidak bisa melihat tepi pantai. Yang bisa dilihat cuma air laut yang ada di dalamnya. Itu gambaran kecil tentang imanu hakikotun, imanu hakikotin. Nah, dari kelimanya itu, nomor 1 al-isyan kalau kita sebut, yaitu imanu taklidin, imanu ilmin. Yang nomor 2, yang nomor 3 imanu iyanin, yang nomor 4 imanu hakin, yang nomor 5 imanu hakikotin. Kalau iman yang ada 5
yang 3 ke bawah, mulai dari nomor 3, 4, dan 5. Kita sebagai manusia biasa, kita tidak kalau Allah menghendaki bisa, tapi sangat sulit sekali bagi kita untuk mencapai derajat yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, bagaimana kita? Fal wajibu ala syakhsin, maka yang wajib untuk seseorang adalah ahadul qismainil awwalaini. Yang wajib bagi seseorang adalah salah satu dari 2 yang pertama, yaitu imanu taklidin dan imanu ilmin. Kalau bisa ya imanu ilmin, kita belajar agama, kita belajar ilmu tauhid, kita belajar akidah secara mendetail, baik dalil akli maupun dalil naklinya kita pelajari, kita kuasai. Itu yang wajib bagi kita. Wa amma salasa al-akhir. Adapun yang 3 yang terakhir, yaitu imanu iyanin, imanu hakin, dan imanu hakikotin, fa'ulumu rabbaniyah, itu adalah membutuhkan ilmu-ilmu ketuhanan. Yahussu biha may yasha'u min ibadihi. Allah akan mengkhususkan hal itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah kita percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus dengan tafsil, harus dengan secara terperinci. Terperincinya bagaimana? Annallaha ta'ala maujudun qatimun baqin mukhalafatul lis khawadis, dan seterusnya. Itu kalau secara tafsil. Kalau tidak bisa secara tafsil, secara ijmal, secara global. Iman kepada Allah secara global itu bagaimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada batasnya. Kita tidak bisa membayangkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti manusia, mempunyai bentuk, mempunyai jasad, mempunyai bagian-bagian. Kalau kita membayangkan Allah Tuhan kita itu mempunyai jasad, mempunyai jirim atau bentuk, mempunyai bagian-bagian, maka berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluknya. Padahal Allah itu harus berbeda dengan makhluknya, atau mukhalafatu lil khawadisi. Jadi harus berbeda dengan makhluknya. Dalam kitab ini juga disebutkan kalau kita ingin mempunyai iman yang sempurna, kita harus meninggalkan 4 kata-kata. 4 kata-kata. 4 itu gini ya, 4 kata-kata. 1, aina Allah. Di mana Allah? Itu harus kita tinggalkan. Kita yakin bahwasanya Allah ada. Tempatnya di mana?
kita, bukan bagian dari kita. Wa kaifa Allah, bagaimana Allah sekarang? Kaifa harus kita tinggalkan. Yang nomor 3, wa mata, kapan adanya Allah. Yang nomor 4, wa kam, berapa jumlahnya Allah. Kalau di dalam hati kita itu sudah tidak ada 4 kata-kata ini, bagaimana Allah sekarang, di mana Allah sekarang, Allah sekarang lagi ngapa, maka kita sudah memiliki sedikit dari kesempurnaan iman. Kita sudah memiliki kesempurnaan iman. Seandainya ada orang bertanya kepadamu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka jawablah pertanyaan itu. Walaisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Allah tidak ada di suatu tempat dan Allah tidak dilewati oleh masa. Allah tidak ada di tempat dan Allah tidak melewati masa. Berbeda dengan kita. Kalau kita makhluknya Allah itu membutuhkan tempat sesuai dengan kondisi atau bentuk kita. Orangnya besar, butuh tempat yang besar sesuai dengan bentuk manusia. Orangnya kecil, butuh tempat yang kecil sesuai dengan jisim dan jirimnya yang manusia itu atau makhluk itu. Allah tidak ada di suatu tempat. Allah juga tidak melewati masa. Kalau manusia melewati masa mulai dari kecil, masih di dalam kandungan, terlahir, dewasa, terus kemudian tua. Kemudian setelah tua mati. Setelah mati dimakan oleh tanah, kemudian dibangkitkan lagi. Itu masa-masa itu dilewati oleh makhluk atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1. Wa in qala laka kaifa Allah, apabila dikatakan kepadamu bagaimanakah Allah, maka jawablah laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qala laka matallah fakullahu awalan bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Kalau ditanya kapankah adanya Allah, maka jawablah Allah itu adalah permulaan yang tidak ada permulaannya. Allah itu adalah yang pertama yang tidak ada permulaannya. Allah itu adalah yang akhir yang tidak ada akhirannya. Loh, bagaimana kok bisa itu ada? Dicontohkan. Kalau kamu begini, awalannya apa? Awalnya adalah jari kelingking. Akhirannya apa? Jari kelingking. Berarti tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Kalau kamu mulai dari sini, berakhir di sini, tidak bisa, sama-sama jari kelingkingnya. Jadi Allah itu tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Kalau kamu ditanya mata Allah, fakul awalun bila ibtida'in wa akhirun bilan tihain. Wa in qala laka qailun kam Allah, apabila dikatakan kepada kamu berapakah jumlahnya Allah, fakullahu wahid la min qillatin kul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itu adalah satu. Kul huwallahu ahad. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha segala-galanya. Allah tidak memiliki kekurangan satu pun sekecil apapun. Apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan alam ini, Allah yang mengatur alam ini, dan Allah yang mengurus seluruh alam dan dunia seisinya ini. Yang nomor 2 adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita percaya, kamu percaya bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah terdiri dari jisim ya. Jisim yang terbuat dari cahaya yang sangat halus. Kalau cahaya seperti ini masih kasar. Karena masih ada panasnya. Karena masih ada rasanya. Kalau nurnya malaikat itu jismun latifun, nuroniyatun latifatun, jisim yang sangat-sangat halus sekali, yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Malaikat itu tidak ada yang laki-laki, malaikat itu tidak ada yang perempuan, apalagi malaikat itu tidak ada yang banci. Ya semua malaikat terus bagaimana? Ya malaikat itu gak lanang, gak wedok, gak banci. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan ada yang banci atau khunsa. Khunsa ini memiliki 2 alat kelamin, mempunyai alat kelamin ganda. Itu khunsa. Kalau tasabuh, wong lanang macak wedok, wong wedok macak lanang, itu beda. Itu bukan khunsa. Itu tasabuh namanya. Malaikat, kita percaya bahwasanya malaikat itu tidak mempunyai bapak, malaikat itu tidak mempunyai ibu, malaikat tidak dilahirkan dari ibu dan dari bapak. Kalau manusia, hewan itu dilahirkan dari laki-laki dan perempuan, kemudian muncullah anak. Malaikat tidak seperti itu, beda dengan manusia. Kita percaya dengan itu semua. Kita juga percaya bahwasanya malaikat itu shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Malaikat itu selalu benar, selalu jujur, selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Malaikat tidak pernah berbohong. Malaikat tidak pernah makan. Tidak pernah makan malaikat itu. Kalau diperintah oleh Allah sujud, ya sujud terus. Kalau diperintah oleh Allah hafadah, ya menjaga terus. Kalau disuruh oleh Allah nulis, ya nulis terus. Kalau disuruh Allah berdiri, ya berdiri terus. Mulai dari diciptakannya malaikat sampai nanti hari kiamat. Malaikat juga tidak menikah. Kalau anak lanang, kalau anak wedok, ya gak bisa menikah. Malaikat juga tidak beranak, tidak berkembang biak seperti manusia. Bagaimana Allah menciptakan? Wallahu a'lam. Bukan alam kita, bukan ranah kita. Malaikat juga tidak tidur, terbangun, terjaga terus. Malaikat juga tidak dicatat amalnya, karena malaikat tidak ada yang berbuat maksiat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dilakukan oleh malaikat. Malaikat itu sang pencatat. Malaikat juga tidak dihisab nanti ketika di akhirat, karena malaikat adalah juru hisabnya. Malaikat juga tidak ditimbang amalnya, karena malaikat tidak ada amal jeleknya. Semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu nanti di akhirat bisa memberikan pertolongan kepada Bani Adam. Malaikat nanti bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mukmin. Wa yadkhulunal jannata. Itu para malaikat. Malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat ada berapa? Malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sehingga kita tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Kita percaya bahwasanya malaikat itu ada dan sangat banyak sekali. Kecuali yang harus kita ketahui secara terperinci.
yaitu wa warada ta'yinu bismihi al-makhsusi au nau'ihi fayajibul imanu bihim tafsilan. Kalau ada wurud di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis disebutkan namanya, terus kemudian tugasnya, maka kita wajib mengimani. Kalau di dalam yang secara terperinci yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang keempat adalah malaikat Israil, kelima Mungkar, 6 Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Itu malaikat-malaikat yang wajib kita percayai, karena itu disebutkan secara tertentu dengan nama dan tugas-tugasnya. Seperti malaikat hamalatul ars wal hafadhah wal katabah, itu juga tidak wajib kita percayai, karena hamalatul ars itu tidak hanya satu malaikat tapi banyak malaikat. Begitu juga malaikat hafadhah, malaikat katabah. Betul. Jadi yang wajib kita yakini, malaikat yang wajib kita imani itu 10 malaikat. Di antara 10 malaikat itu ada malaikat-malaikat yang utama atau pimpinan dari para malaikat. Satu kaul ada yang mengatakan pimpinannya itu adalah malaikat Jibril. Satu kaul ada yang mengatakan bahwasanya pimpinannya itu adalah malaikat Israfil. Itu malaikat Israfil. Jadi kita harus percaya bahwasanya Allah mempunyai makhluk yang terbuat dari cahaya, yaitu malaikat. Iman yang nomor 3 adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Iman kepada kitabnya Allah caranya adalah at-tasdiqu bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusuli alaihi wassalatu wassalam. Kita mempercayai bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya, kepada utusan-utusannya, itu adalah betul kalamullah subhanahu wa ta'ala. Harus kita percayai dengan sepenuh hati yang diturunkan oleh Allah. Semuanya yang wajib kita ketahui, jumlah dari kitab itu yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang nomor 2 adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yang wajib kita percayai adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada Al-Quran saja, tidak mempercayai adanya Injil, kita tidak percaya adanya Zabur, tidak mempercayai adanya Taurat, tidak dianggap sebagai iman kepada Al-Kutub. Yang harus kita percayai, yang wajib kita percayai ada 4 itu tadi. Salah satu dari 4 kita percaya, menafikan yang lainnya tidak diperbolehkan. Kita percaya itu. Tapi yang kita ikuti ajarannya, karena kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pegang, yang harus kita pedomani, itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang harus kita amalkan setiap hari, kita buat pedoman hidup dan yang lain sebagainya.
Yang nomor 4 yaitu iman kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani bahwasanya Allah itu mengutus untuk para makhluknya utusan-utusan. Utusan-utusan itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Rasul-rasulnya Allah itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Dan kita meyakini bahwasanya rasul-rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang paling utama, yang mempunyai sifat wajib 4 dan mempunyai sifat mustahil 4 dan mempunyai sifat jaiz 1. Kita mempercayai juga bahwasanya apa yang diucapkan oleh para rasul itu, apa yang dilakukan oleh para rasul itu, apa yang ditetapkan oleh para rasul itu, semuanya adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita percayai. Nah, rasul yang kita percayai, bahwasanya Allah itu mengutus nabi dan rasul. Ada nabi dan ada rasul. Kalau rasul itu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib disampaikan kepada seluruh umat. Tapi kalau nabi itu membawa risalahnya Allah tapi tidak wajib disampaikan kepada umat. Itu bedanya antara nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu ada perbedaan. Jumlahnya nabi dan rasul tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlahnya berapa. Tapi yang wajib kita ketahui, nama-nama dari para rasul itu jumlahnya ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi-nabi yang harus kita imani. Di antara 25 nabi dan 25 rasul itu, di antara 25 nabi dan rasul itu ada 5 yang disebut dengan nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu nabi yang memiliki derajat keutamaan lebih daripada nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Dilihat dari kesabarannya, dilihat dari beratnya dalam berdakwah, dilihat dari bermacam-macam kriteria-kriteria yang lain. Nah, secara berurutan Nabi ulul azmi yang paling utama yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 adalah baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Sayyidina Musa, yang keempat Sayyidina Isa, yang kelima Sayyidina Nuh salawatullahi wasalamuhum ajmain. Itu nabi yang harus kita percayai. Di antara para nabi-nabi dan rasul itu yang harus kita ikuti karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh beliau dan apa yang ditetapkan oleh beliau, kita ikuti semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, dan apa yang ditetapkan oleh Kanjeng Rasul. Iman yang nomor 5 adalah iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Kita mempercayai bahwasanya
setelah dunia ini nanti ada hari berikutnya. Hari berikutnya hancurnya dunia ini, maka masuklah hari akhir. Dan kita mempercayai apa yang ada di setelah hari akhir. Setelah dunia ini hancur, maka manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tumbuhnya biji-bijian dari tanah yang telah ditanam di tanah. Semuanya tumbuh. Dan tumbuhnya atau bangkitnya manusia itu nanti sesuai dengan amal baik-baiknya di dunia. Kalau amalnya di dunia baik, maka dia akan memiliki wajah yang bercahaya, memiliki tubuh yang bercahaya, memiliki anggota tubuh yang lain yang bercahaya. Kalau amalnya jelek, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Ada yang hitam kelam, ada yang kepalanya dirubah jadi kera dan lain sebagainya. Setelah manusia bangkit, di situ tidak ada matahari, tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Bingung manusia, seperti orang yang terbangun dari tidur gelagapan. Melihat orang sekitarnya pada bingung kabeh akhirnya. Makanya semuanya bingung, lari mencari saudaranya satu persatu, ke sana kemari minta pertolongan, ke sana kemari, semuanya pada minta pertolongan. Pada waktu itu yang bisa menolong cuma satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mahsyar, itu kita percayai proses itu. Setelah di mahsyar baru dihisab, kemudian ditimbang amal baik dan amal buruknya, kemudian baru ada Shiratal Mustaqim, baru ada al-jaza. Al-jaza itu pembalasan dari amal-amal manusia yang ada di dunia. Kemudian ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Masya Allah, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, maka kita tidak akan, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, maka orang-orang akan kebingungan semua dan akan menangis semua. Itu kalau memiliki hati yang lunak. Yang dipikir itu bukan dunia. Perjalanan di akhirat sangat panjang. Apabila nanti di akhirat kita bahagia, maka akan bahagia selamanya. Apabila di akhirat sengsara, maka akan sengsara selamanya. Kalau di dunia ini kadang-kadang sengsara, kadang-kadang bahagia. Kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Itu silih berganti kalau di dunia. Kalau enak, tidak mesti enak semua, tidak mesti enak terus. Perasaan orang yang melihat saja yang mengatakan enak, padahal yang merasakan tidak enak. Itu di dunia, semuanya serba semu. Tapi kalau di akhirat, betul-betul keenaan itu abadal abadi selama-lamanya. Nah, kalau kita sebagai manusia berpikir adalah untuk yang selama-lamanya, itu adalah manusia yang cerdas dibandingkan dengan orang atau manusia yang memikirkan hanya urusan dunia yang fana. Kalau kita pikir yang abadi yang kita pikir, maka kalau kita membicarakan akhirat, hati kita akan menangis dan kita akan terlupakan dan kita akan melupakan dunia. Bukan berarti lupa dunia, enggak. Kita akan mencari bekal secukupnya saja di dunia ini. Kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Kita percaya bahwasanya hari terakhir dunia ini disebut dengan hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi?
tidak ada yang tahu. Kapan hari kiamat itu datang? Tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi Muhammad saja ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Malaikat Jibril tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ul, orang yang tanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahunya. Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai manusia biasa meramal tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi hari kiamat. Bohong. Kita tidak boleh percaya hal itu. Nabi Muhammad saja tidak tahu, masa orang peramal itu tahu. Kalau tanda-tanda hari kiamat memang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi pasnya hari kiamat kapan datangnya itu tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Itu tentang hari kiamat. Tidak boleh kita tidak percaya. Kalau ada orang yang mengatakan sebetulnya kiamat itu tidak ada, kita tidak boleh percaya itu. Kita tidak boleh percaya itu. Setiap barang yang diciptakan oleh Allah pasti ada masanya, pasti akan hancur. Baju yang kita pakai dahulu asalnya baru, bagus, enak dipakai, 1 tahun kemudian sudah keadaan lungset, tidak nyaman dipakai. Itu barang hawadis itu seperti itu, akan ada masanya. Itu iman kepada hari kiamat. Yang nomor 6 adalah percaya dan beriman takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini, baik atau buruknya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Fasani memaknai iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, anta takida anna Allah ta'ala qaddaral khaira wasyarra qabla khalqil khalq. Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir baik dan buruknya manusia ini sebelum Allah menciptakan makhluk. Kita mempercayai bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Allah sebelum menjadikan semua makhluk, Allah sudah mentakdir semuanya. Di takdir. Di antara para ulama ada perbedaan antaranya qada dengan takdir, qadar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman azali, di zaman sebelum Allah menjadikan manusia, menjadikan makhluk seluruhnya, itu disebut dengan qada. Setelah Allah menjadikan seluruh makhluk dan makhluknya itu ada, kemudian qadanya itu diterapkan kepada manusia, diimplementasikan kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk yang lain, itu disebut dengan takdir. Ini yang paling banyak. Ada yang juga mengatakan kebalikannya. Kita percaya bahwasanya semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh percaya bahwasanya ada gerhana, terus kemudian muncul buta hijau dan lain sebagainya, ada burung gagak, ada yang mati, terus ada dan lain-lain sebagainya. Apa pemikiran-pemikiran yang klenik-klenik seperti itu tidak boleh kita percaya. Kita percaya bahwasanya yang menjadikan, yang mentakdirkan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang terjadi di zaman sekarang ini.
banyak orang yang mati karena virus corona. Ya, kita percaya itu takdirnya Allah, memang jatahe wis sakmono. Sudah waktunya segitu. Kita tidak boleh mempercayai bahwasanya itu bukan takdirnya Allah, itu karena itu karena yang lain selain Allah. Semuanya baik dan jelek itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dinisbatkan kepada diri sendiri, itu kita mempercayai bahwasanya apabila kita melakukan perbuatan baik, kita sandarkan kepada Allah. Itu kalau dinisbatkan kepada diri sendiri. Dengan kita mensandarkan perbuatan yang baik yang kita lakukan itu kepada Allah, kita akan merasa bahwasanya kita tidak mempunyai apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada kejelekan kepada diri kita, kita kembalikan kepada diri kita. Itu mungkin karena kesembronoan kita, karena kecerobohan kita, karena kita yang meremehkan terhadap hal itu. Ditaksiri nafsi, karena kesembronoan, kecerobohan diri kita. Itu kita kembalikan seperti itu secara adabnya kalau pada diri sendiri. Tapi kalau secara keseluruhan, semua yang terjadi di dunia ini, baik dan buruk, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. 3. Iman kepada kitab-kitabnya Allah. 4. Iman kepada utusan-utusannya Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Yang ke-6, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tetapnya iman, terangnya hati, selamat dunia dan akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita diberikan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ini pertemuan pada hari ini, dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya membahas tentang tanda-tanda balik
dan fardu-fardunya wudu. Itu pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.